three, four. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan review sebuah board cordless brushless dari brand G-Tool. Udah banyak yang meminta saya untuk mereview board ini di kolom komentar. Nggak tahu ya itu buzzer atau organik beneran orangnya gitu ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah, saya datangkan aja. Sebenarnya agak sedikit males untuk mereviewnya karena di toko penjualnya itu gimmicknya terlalu berlebihan. Bahkan terkesan lucu ya. RPM 3300A, European Technology, the best in the world. Lalu yang paling lucu, yang menurut saya paling lucu adalah Dynamo Racing ya kan. Udah kayak mobil Tamiya aja pakai Dynamo Racing ya. Lalu ada garansinya selama 3 tahun katanya. Nanti kita akan buktikan. Nah, terlepas dari gimmick-gimmicknya itu, kalau memang nanti hasil pengujiannya bagus, saya tetap akan katakan bagus ya. Tapi saran saya bagi penjual ya, apa ya, gimana ya, publik Indonesia itu udah cerdas-cerdas, jadi nggak usah yang pakai berlebihan seperti itulah ya. Biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Bagi orang yang awam mungkin terlihat keren, tapi bagi orang yang paham, ya ini malah jadi lucu ya gitu ya teman-teman ya. Ya udahlah, maksudnya kalau memang jualannya apa adanya aja lah, menyampaikannya itu apa adanya, tidak usah dilebih-lebihkan yang terlalu gitu ya. Kalau mau lebihkan ya dikit aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke lah, langsung saja ya kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya khas produk generic Cina ya. Material bahannya sama saja seperti produk generic Cina pada umumnya, tidak ada yang istimewa. Mereknya G-Tools, European Technology. Kalau kalian percaya silakan, kalau saya nggak percaya ya. Tipenya GT04 brushless drill. Langsung saja ya kita lihat apa yang ada dalam paket pembelian. Nah, ada buku petunjuk penggunaan. Ini berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Tidak ada kartu garansinya. Jadi saya nggak tahu bagaimana mekanisme cara klaim garansi dan alamat garansinya di mana juga nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi sebelum kalian membeli nanti pastikan dulu kepada penjual apakah beneran ada garansinya atau tidak ya. Sebelum kalian nanti menyesal. Jadi tanya dulu kepada penjualnya. Saya bisa pastikan ini sih tidak ada garansinya ya, tapi silakan tanyakan dulu kepada penjualnya. Lalu dapat 2 buah baterai di sini ya. Baterainya tipenya LXT. Ini adalah nilai plus ya. Tipe baterainya LXT. Dapat wall charger. Lalu unit bore-nya ya. Unit bore-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini juga kita dapat berbagai macam aksesoris ya. Ada mata bor, lalu ada kunci sok, ada bit obeng, ada sub extension. Itu aja ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, aksesoris yang kita dapatkan pada paket pembelian, ini yang layak digunakan hanya mata bor kayunya saja ya teman-teman ya. Untuk yang lain sih, untuk kerjaan-kerjaan biasa masih oke. Untuk mata bor besinya sama sekali nggak bisa digunakan ini. Lalu untuk docking charger, ini standar produk generik Cina, tidak ada yang menarik untuk dibahas. Ya, seperti ini rata-rata untuk produk generik Cina. Lalu baterai juga material bahannya sama saja seperti produk generik Cina pada umumnya, tapi kita patut apresiasi untuk tingkat finishingnya ya. Finishingnya rapi sekali teman-teman, tidak ada plastik yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang. Penempatan stikernya juga proporsional ya, jadi cakep dia. Nih ya, mantep. Lalu untuk unit bornya, nah ini dia ya. Untuk caknya sudah logam ya, sudah logam. Lalu untuk material bahan bodinya sama saja seperti produk generik Cina pada umumnya, tapi finishingnya juga rapi, sama seperti baterainya tadi ya. Tidak ada yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang ya. Proporsional semuanya. Untuk grip karetnya juga lumayan mantap di tangan ya. Ya sesuai dengan harga ya teman-teman ya. Kita coba untuk part-part yang bisa digerakkan, apakah ada yang bermasalah. Yang pertama cak ya, kita lihat apakah center atau tidak. Ya, caknya center ya, nggak ada masalah. Untuk torsi selektor, torsi selektornya smooth, nggak ada masalah juga. Mode selektornya juga nggak ada masalah, tapi ini kecil ya, jadinya agak susah untuk memindahkan ya. Nih ya, nggak ada masalah. Yang biasanya nyangkut pada produk generik Cina, kita coba. Ya, ada nyangkut ya. Tetap ada nyangkut nih. Tidak pas dia posisinya ya. Dia balik lagi. Ya, tetap ada nyangkut. Lalu forward and reverse. Tidak ada masalah untuk trigger. Triggernya responsif ya. Untuk build quality, mantap lah menurut saya.
Untuk fiturnya, cak masih penguncian 2 tangan ya, belum penguncian 1 tangan. Jadi tetap harus ditahan seperti ini untuk mengunci dan membuka mata bornya. Lalu di sini ada torsi selektor dari nomor 1 sampai dengan nomor 25 untuk torsi selektornya. Ada mode selektor, menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan fitur hammer impact. Ada 2 percepatan, high dan low. Lalu di sini ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisi di tengah dia akan mengunci triggernya. Lalu ada LED light yang sudah LED shutdown, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Ada indikator baterai. Untuk fitur juga lumayan lengkap ya. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Nah untuk baterai ini saya bisa pastikan ini adalah 20 volt ya, bukan 48 volt. Ini 20 volt. Kita langsung colokin. Sudah mengecas ya. Ya, standar produk generik Cina di angka 15 watt ya. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Satu lagi kita akan bongkar nih. Nah, ini ya teman-teman ya, untuk modulnya kurang lebih seperti ini. Silahkan dilihat aja. Saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci karena memang saya kurang paham juga ya. Lalu untuk baterainya sendiri, ini kapasitasnya adalah 2000 mAh 3,7 volt. 3,7 kita anggap saja, kita bulatkan jadi 4 ya. 3,7 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Jadi 20 volt, bukan 48 volt. Kapasitasnya 2000 mAh. Oke, untuk baterainya sudah terisi sampai full ya. Sudah berwarna hijau untuk lampu indikatornya dan arusnya juga sudah di-cut. Sekarang kita akan ukur RPM. Di low terlebih dahulu ya. Ini modenya mode drilling ya teman-teman. ...470 RPM. Kita set ke high. Untuk high cukup kencang ya, di angka 1759 RPM. Tapi tidak 3300 juga ya, karena ditulis ini 3300 teman-teman nih. 3300 katanya ya. Untuk bobot include dengan baterai 2Ah di angka 1,3 kg. Bobotnya standar ya. Untuk uji performa, pertama di sini saya menggunakan mata bor auger ukuran 10 mm. Kecepatannya kita buat di high. Dan untuk modenya mode drilling ya. Mode drilling, ini gimana cara ngepaskan ya? Tidak ada penandanya ya di sini ya, teman-teman ya. Untuk media yang akan kita bor adalah kayu mahoni. Oke, untuk 10 mm pada kecepatan nomor 2 atau yang high masih oke ya. Sekarang kita naikkan bebannya. Saya menggunakan mata bor auger 13 mm ya. Medianya masih sama, kecepatannya masih sama. Yang high nanti kalau nggak mampu kita ubah ke kecepatan yang low. Oke, masih bisa ya, 13 mm menggunakan kecepatan yang high masih oke pada media kayu mahoni. Sekarang kita naikkan lagi ke 19 mm ya. Kita lihat apakah mampu pada kecepatan nomor 2 atau tidak. Ya, nggak mampu ya. Nggak mampu teman-teman, menggunakan kecepatan nomor 2 nggak mampu, kita ubah ke kecepatan nomor 1 atau yang low. Iya, nggak mampu ya teman-teman ya. Nggak mampu teman-teman, nggak mampu. Ya, nggak mampu. Jangan dipaksa ya, kalau dipaksa bisa merusak ya. Tidak mampu.
Selanjutnya kita akan mengebor plat besi dengan ketebalan 1 cm ya. Di sini saya gunakan mata bor dengan diameter 5 mm. Oke, nggak ada kendala ya, nggak ada kendala sama sekali, asalkan mata bornya tajam, ngebor besi dengan ketebalan 1 cm, tidak ada masalah. Terakhir kita akan mengebor konblok. Ini konblok beton ya teman-teman ya, keras. Kita akan gunakan mata bor ukuran 10 mm, kecepatan nomor 2 atau yang high, modenya mode Hammer Impact. Oke. Untuk fitur Hammer Impact-nya bekerja dengan baik ya. Mengebor beton keras saja bisa, berarti untuk mengebor tembok bata apalagi hebel ini akan sangat gampang sekali. Setelah kita gunakan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya ya. Pada ventilasi motornya di angka 52 derajat Celcius. Ya, tadi titik tertingginya di angka 55 derajat Celcius ya, masih normal. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor G-Tool ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah ya, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, saya dapatkan bor ini dengan harga 599, kita bulatkan saja menjadi 600.000 ya. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Nah, terlepas dari gimmick-gimmicknya tadi ya yang saya sampaikan di awal, ini udah tergolong bor yang bagus ya menurut saya teman-teman. Untuk build quality-nya, walaupun material bahan plastiknya ini sama saja dengan produk generic pada umumnya, tapi untuk tingkat finishingnya ini rapih ya. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi. Untuk spesifikasi memang agak sedikit lebay ya. Ini tadi nih, gimmicknya tadi nih ya. RPM-nya 3300 tertulis. Tapi pada saat kita uji hanya 1700. 1700 juga udah mantap menurut saya. Untuk sebuah bor RPM 1700 udah oke ya. Untuk baterai, di sini tertulis 48 VF. Maksudnya apa ya? Ini voltase ataukah tipenya saya nggak tahu jelas ya. Tapi ini ya gimmick juga ya, bagian dari gimmicknya juga. Untuk baterainya hanya 20 volt dan untuk kapasitas baterainya udah 2000 mAh. Udah mantap ya, udah standar lah. Dan terakhir, untuk performanya juga tidak mengecewakan menurut saya.
Pada saat saya gunakan tadi, ini udah standar lah ya, sudah sesuai dengan harganya untuk performanya. Jadi tidak ada yang jelek sebenarnya dari board ini. Kalaupun tidak pakai gimmick-gimmick, ini udah bagus menurut saya. Dengan harga 600.000, ya ini udah bisa digunakan untuk bekerja ya teman-teman ya. Tapi ya sesuaikan juga lah, harga 600.000 jangan pula diajak kerja yang terlalu berat. Ya saran saya nih ya, saran saya kepada penjual atau distributornya, nggak usahlah pakai gimmick-gimmickan yang aneh-aneh itu ya. Ya aneh lah, menurut saya tuh gimmicknya tuh aneh ya, nggak masuk di akal juga, nggak usah lah pakai yang begitu-begitu. Bor Anda ini udah bagus, bor Anda ini udah bagus ya, jadi nggak usah pakai gimmick-gimmick juga, udah mantap menurut saya dengan harga yang ditawarkan. Lebih bagus apa adanya saja, karena bor ini udah bagus menurut saya dengan harga 600.000 ya pastinya. Kalau dinaikkan udah nggak bagus lagi jadinya ya. Ya udahlah, nggak usah pakai gimmick-gimmickan ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.